Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, belum berapa lama ini, Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020, resmi menahan Direktur Utama PT Kings Property Indonesia, Sutikno. Sutikno dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Bupati Cirebon, Sunjaya terkait dengan pengurusan izin kawasan industri oleh PT KPI yang berlokasi di Kabupaten Cirebon. Dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers untuk kepentingan penyidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan, KPK melakukan penahanan sejak Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020, terhadap tersangka STN. Ditandaskan Nurul Gufron, bahwa Sutikno akan ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020, sampai dengan tanggal 9 Januari tahun 2021 mendatang, di Rutan Cabang KPK di Gedung ACLC KPK. Namun, sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan KPK, Sutikno akan terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rutan tersebut. Adapun Sutikno telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak November tahun 2019 bersama General Manager Hyundai Engineering Construction Heri Jung. Kasus ini bermula pada 2017, ketika PT KPI akan menanamkan modal di Kabupaten Cirebon, dengan membangun kawasan industri pabrik sepatu di sana. Terkait rencana itu, Sutikno menugaskan seorang bernama Sukiro untuk mengurus perizinan di dinas-dinas terkait, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, serta melakukan audiensi dengan masyarakat terkait rencana pembebasan lahan. Agar proses pengurusan izin berjalan lancar, Sutikno diduga memerintahkan Sukirno memberi suap 4 miliar rupiah kepada Sunjaya melalui ajudan kepercayaannya. Dikatakan oleh Deputi Penindakan KPK Setio Budianto, bahwa pemberian uang tersebut diduga agar Sunjaya bersedia mengintervensi dan mempercepat seluruh proses perizinan PT KPI di Kabupaten Cirebon. Pemberian uang diduga dilakukan dengan disetorkan secara tunai melalui ajudan Sun pada tanggal 21 Desember tahun 2018. STN diduga membawa uang secara tunai dari Karawang untuk kemudian disetorkan di Cirebon. Berikut keterangan konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, salam sejahtera, sehat selalu pada semuanya, utamanya awak media yang selalu setia di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Senin 21 Desember 2020, kami perlu menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan TPK pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara yaitu SUM selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019 terkait izin kawasan industri di Kabupaten Cirebon. Untuk kepentingan penyidikan, setelah dilakukan pemeriksaan, KPK melakukan penahanan sejak hari ini terhadap tersangka STN, Direktur Utama PT KPI, terkait pengurusan izin kawasan industri oleh PT KPI yang berlokasi di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, tersangka STN dilakukan penahanan selama 20 hari. Pertama terhitung sejak hari ini tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi pada gedung ACLC KPK Kafling C1. Namun sebelumnya, karena COVID-19, sehingga kepada yang bersangkutan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan tersebut sebagai langkah awal protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK. Tersangka STN disangkakan kepadanya melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya tentang konstruksi kasus
Dan kalau posisi dalam kasus ini kami persilahkan Saudara Setia Budi selaku PLT Deputi Penindakan akan membacakan. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami lanjutkan bahwa konstruksi perkara berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu diduga telah terjadi. Yang pertama, perkara ini bermula pada tahun 2017. PT KPI bermaksud akan menanamkan modal di Kabupaten Cirebon dengan membangun kawasan industri pabrik sepatu di kawasan Cirebon. Terkait rencana tersebut, SDM selaku Direktur Utama PT KPI menugaskan SKM untuk mengurus perizinan di dinas-dinas terkait dan melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah terkait rencana pembangunan kawasan industri pabrik serta melakukan audiensi dengan masyarakat bersama dengan perangkat desa terkait yang berhubungan dengan rencana pembebasan lahan. Kemudian, agar proses pengurusan berjalan dengan lancar, SDM juga memerintahkan SKM memberikan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah kepada SUN Bupati Cirebon periode 2014-2019 melalui ajudan kepercayaan. Kemudian pembelian uang tersebut diduga agar SUN bersedia mengintervensi dan mempercepat seluruh proses perizinan PTKI di Kabupaten Cirebon. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada kepala daerah dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang berkenaan dengan kewajibannya adalah perbuatan yang sangat mengganggu integritas kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. KPK kembali mengingatkan agar para kepala daerah tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, KPK juga mengingatkan pada pihak swasta, baik pelaku usaha dalam negeri ataupun korporasi yang terafiliasi dengan perusahaan luar negeri, agar merasakan prinsip bisnis secara bersih dan anti korupsi. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada petersangkaan dan juga kemudian penahanan Saudara SPM bagaimana di belakang kami. Ini juga merupakan pengembangan kasus dari dugaan penerimaan gratifikasi oleh Saudara Sun. Jadi sesungguhnya kasus ini juga hasil pengembangan kasus bahwa ketika semula perkaranya gratifikasi, tapi kemudian ketika kami geledah, kami menemukan beberapa uang yang lain yang kemudian ketika kita telusuri, kemudian menemukan tersangka-tersangka bagaimana saat ini kami kembangkan. Termasuk juga kalau kemudian misalnya sebagaimana dipertanyakan oleh Mas Mario, kalau ada kemudian pihak-pihak lain bagaimana dipertanyakan tadi, dan kami nanti akan tetap kami kembangkan siapa saja mereka, dan kalau memang memenuhi alat bukti bahwa mereka menjadi bagian dari yang pemberi suap, nanti kami akan tidak lanjuti. Itu yang dapat kami sampaikan. Artinya Pak Gutong ini tidak berhenti pada satu orang yang di belakang ini sebagai pemberi terkait TPPU Sun ini ya. Artinya bahwa sejumlah fakta persidangan bahkan dari proses penyidikan yang kawan-kawan wartawan di bawah mengamati kan banyak yang diperiksa, baik itu pejabat dari Hyundai, baik itu dari pengusaha mall, baik itu dari anak perusahaan dari BUMN Pertamina terkait minyak lepas pakai segala macam. Itu apakah itu tetap akan kami sekali lagi siapapun yang kemudian disebut dan memiliki keterkaitan sebagai pemberi, tentu kami akan tidak lanjuti. Tapi kemudian bagaimana perkembangan, apakah kami naik SPD ataupun sampai ke penuntutan, itu semua pada kesiapan keterbuktiannya. Oleh karena itu kami akan tetap mencari alat buktinya. Kalau info dan rumornya kita semua sudah mendengar ya. Tapi kemudian itu semua perlu dibuktikan. Sepanjang alat buktinya memungkinkan akan kami tidak lanjuti. Gitu. Satu lagi Pak Gutong untuk terkait Cirebon ini, sebenarnya sudah berapa sih
baik itu barang bukti berupa uang atau bahkan di proses penyidikan atau suap sampai pada TPPU ini, kira-kira sudah berapa banyak yang disita? Artinya kan ini kan sudah ada penambahan tersangka baru, artinya ini sudah mulai masuk pada TPPU yang agak lebih detail. Berapa totalnya, misalkan yang sudah disita tanahnya, rumahnya, atau bahkan dia punya mall atau rumah sakit atau apa, ini sudah berapa? Terima kasih, pimpinan Tim dari Chile untuk menjelaskan terkait apa yang sudah ditanyakan Anil. Kami sampaikan bahwa kita fokus dulu terhadap apa yang sekarang kita sampaikan pada terkait masalah kementerian. Jadi untuk pembuatan ini tadi disebutkan bahwa ada angka 4 miliar yang diserahkan oleh pihak tersangka yang ada di belakang ini kepada SUD. Nah, tapi kalau kita mengaca atau kembali kepada proses yang sebelumnya, di mana mantan bupati atau SUD itu ditetapkan dalam perkara suap dan perkara TPPU, itu kurang lebih ada aset baik itu tidak bergerak dan bergerak termasuk juga dalam bentuk uang, itu lebih kurang sudah 100 miliar yang sudah dilakukan penyitaan. Jadi 4 miliar itu adalah bagian, sehingga mungkin dalam kesempatan ini nilai yang pakai atau yang jumlah pakai itu tidak kami tampilkan karena itu sudah masuk dalam penyitaan yang disebut. Terima kasih. Oke, benar-benar. Ada yang lain? Ya, untuk kasus lain lah, Pak Bunut ini ada sedikit update Pak. Terkait kemarin ada pengakuan seorang tersangka saksi sekaligus tersangka yang merupakan PPK yang mengaku bahwa dia menyerahkan bukti baru terkait proyek pengadaan bansos di luar Jabodetabek. Apakah memang KPK sudah menemukan atau memang sudah memproses adanya temuan dari pengadaan bansos di luar Jabodetabek? Artinya bahwa pengadaan itu memang di bawah langsung kewenangan dari PPK tersebut. Terima kasih Mas Mario. Intinya pada saat kasus yang pertama kali yang mencuat dan kemudian pemicu yang kami tangkap itu adalah bansos untuk tahap kedua yang areanya untuk Jabodetabek sebesar sekitar kurang lebih proyek itu adalah 6,8 triliun. Bahwa kemudian setelah kami dalami terhadap baik saksi maupun tersangka yang kemudian berkapasitas saksi juga dalam kasus ini, maka kami tidak akan menutup kemungkinan bahwa kemudian kalau ternyata ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi dalam tahap yang pertama, karena yang kami tangkap kan ini untuk kasus yang tahap kedua dan adanya Jabodetabek. Kalau kemudian dalam pengembangan kasus kami menemukan bukti-bukti bahwa untuk tahap pertama pun yang areanya tidak hanya Jabodetabek tapi skala nasional, kalau kemudian di dalamnya ada alat bukti yang cukup, bukan hanya dalam tindak pidana suap, mungkin adalah tidak pidana pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 memperkaya diri secara melawan hukum ataupun menyalahgunakan wewenang, itu tetap akan kami tindak lanjuti. Sejauh ini kami memang masih info itu sudah kami terima, tetapi kami masih mendalami bekerjasama dengan beberapa pihak, bukan hanya di KPK tetapi juga di BPK maupun BPKP. Ya, artinya bahwa memang KPK sudah mengetahui misalkan terkait proyek pengadaan, misalkan bekerja sama tadi Anda katakan dengan PPATK yang mengetahui alur uang bergerak tersebut, terus kemudian pengadaannya sampai di mana, apa memang sudah sedetail itu KPK melakukan proses pengamanannya? Kami masih proses, jadi pengetahuan di luar dunia hukum itu bagi kami sebagai info. Tetapi bagi kami di hadapan penegak hukum, info maupun data itu harus berbasis alat bukti. Itu yang kami dapat kami jelaskan. Sekali lagi, info yang masuk ke kami sekali lagi kemudian perlu dibuktikan dengan alat bukti. Kami sedang mencari alat bukti itu melalui proses penyelidikan, dan kalau kemudian memungkinkan merupakan sebuah dugaan tidak pidana, kami akan tidak lanjuti dalam proses penyelidikan. Terima kasih. Jadi KPK sekali lagi menerima siapapun akan memberikan input kepada penegakan hukum pemberantasan korupsi khususnya di
COVID ini, termasuk bantuan sosial di Kemensos, termasuk kepada siapapun, termasuk yang dipertanyakan kepada keberadaan saudara Gibran Raka Buming gitu ya. Sekali lagi, semua itu info, dan KPK akan tetap melaksanakannya, melakukan proses secara proses hukum, baik penelusuran kebenaran tersebut melalui proses penyelidikan. Bagi KPK, sekali lagi, KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional. Siapapun itu, KPK akan menegakkannya. Itu yang dilakukan KPK. Itu ditampung doang atau akan dikonfirmasi? Tentu semua info itu kami akan filter nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenaan tersebut ada buktinya atau tidak. Itu semua akan kami tidak lanjut. Pertanyaan yang dari Mas Pojok tadi, bahwa temuan dari KPK semula ada kickback-nya 10.000 per paket ya. Lantas tadi ada yang pertanyaan berkembang bahwa rasanya bukan hanya 10.000 Pak, tapi 100.000. Saya kira nanti biar Pak Setio yang akan menjelaskan, karena berkaitan dengan teknis hasil pengembangan penyidikan terhadap kasus kickback ataupun suap di proyek Bansos Kemensos ini. Ke pertanyaan yang terakhir dari Mas Mario yang mungkin dapat kami tanggapi ataupun kami berikan pernyataan bahwa bagaimana keberadaan ataupun apa yang dilakukan oleh KPK agar vaksin COVID-19 ini kemudian tidak menimbulkan kerugian negara ataupun tidak ada tindak pidana korupsi. Sebagaimana KPK sampaikan, KPK dari awal sejak Maret 2020 telah menerjunkan 10 tim di Satgas COVID-19, bukan hanya dalam kerangka penanggulangan dampak sosial maupun dampak ekonominya. Sesungguhnya yang pertama dan yang utama adalah penanggulangan dampak kesehatannya, mulai dari pengadaan alkesnya, termasuk kalau saat ini kalau sudah ditemukan ada vaksinnya, tentu KPK akan mendampingi bagaimana agar kemudian vaksin ini efektif menyembuhkan COVID-19, tetapi juga efisien, tidak kemudian menimbulkan kerugian-kerugian negara. Untuk itu sekali lagi KPK mendampingi bagaimana agar sasaran yang gratis, tapi kan tidak sebenarnya tidak seluruh rakyat Indonesia, kalau tidak salah kabarnya sekitar 70%, maka itu bagaimana memprioritaskan lebih dahulu, kemudian bagaimana menentukan harganya, kemudian bagaimana kemudian pihak-pihak vendor yang akan melaksanakan pengadaan maupun sampai ke badan injeksi kepada masyarakat. Itu semua KPK akan melakukan pendampingan mulai dari perumusan kebijakan sampai ke pelaksanaan. Itu yang akan kami lakukan, sekali lagi demi sehatnya masyarakat, tapi juga demi tidak terkorupnya dana COVID-19. Itu terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sudiwan, Pak Lutfi, Pak Setio, dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini, baik online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.